saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Hai shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita mau katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semuanya harus dengan sukacita. Kita mau gerakan tubuh kita. Kita mau tersenyum. Kita mau lebih semangat lagi katakan kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Muter bunga di taman. Oh Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya. Masih dalam posisi berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti di dalam hidupku. Tetap cinta Yesus selamanya, ya Abba Bapa, ya Abba Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Bapa, ya Abba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa atas setiap kasih setia Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami bisa duduk diam, bisa mendengarkan dengan baik, bahkan melakukan firman itu sendiri di dalam kehidupan kami. Berkati setiap adik-adik kami yang di rumah, Tuhan terus berikan sukacita yang luar biasa. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, tapi kasih setia Tuhan masih terus melimpah atas kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Semua orang yang percaya katakan amin. Hai, shalom adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kakak harap adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan memperhatikan bahkan melakukan firman itu sendiri dalam kehidupan adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Kita mau sama-sama buka dari Yesaya 1 ayat 18. Sekali lagi Yesaya 1 ayat 18. Ini adalah pokok firman Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Kak Putri. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain,
kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sekalipun dosa adik-adik semerah kirmizi, itu akan diputihkan atau akan dihapuskan, atau bahkan adik-adik bisa diterima, atau adik-adik bahkan diterima Tuhan apa adanya adik-adik. Tuhan gak pernah melihat apa yang sudah adik-adik perbuat, baik kesalahan yang masih sering adik-adik lakukan terhadap sesama, terhadap orang tua, bahkan terhadap teman-teman di rumah, bahkan terhadap Tuhan sekalipun. Ingat adik-adik, dosa sekecil apapun itu sama saja, karena tidak ada dosa kecil maupun dosa besar. Yang namanya dosa ya tetap dosa gitu. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi adik-adik, dari ayat 18 ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar kesalahan adik-adik. Tuhan melihat hati adik-adik. Apakah hati adik-adik mau benar-benar berubah dan benar-benar meninggalkan dosa yang lama? Dosa yang lama contohnya apa? Aku masih sering berbohong, Kak. Berbohong dalam hal apa? Berbohong kalau misalnya aku main ke rumah teman, bilangnya lagi ngerjain tugas, nyatanya enggak. Itu adalah termasuk dosa yang membohongi orang tua. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh lagi tuh adik-adik. Kenapa? Karena kita jadi anak Tuhan itu harus berani berkata jujur. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan lebih jauh firman Tuhan hari ini, kita mau mendengar apa sih arti mengasihi dan menerima. Arti mengasihi itu apa sih, Kak Putri? Menurut KBBI, Kak, mengasihi itu menaruh kasih kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Wow, menaruh kasih kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Siapa sih yang adik-adik sayangi? Kalau Kak Putri siapa? Mama, bapak, abang, sama teman-teman. Wah, banyak ya adik-adik. Nah, adik-adik juga harus kayak gitu. Harus bisa mengasihi orang tua, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah minggu, bahkan kakak abang di rumah dan kakak abang di sekolah minggu. Nah, terus kalau arti menerima itu apa, Kak? Menerima itu menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan. Nah, adik-adik, mengambil atau menyambut sesuatu yang diberikan. Sama kayak Tuhan. Tuhan menerima atau mengambil adik-adik dari perbuatan yang jahat menjadi adik-adik yang baru. Adik-adik yang baru artinya apa? Adik-adik yang hidup baru, yang sudah meninggalkan dosa-dosa yang lama. Gak berani berbohong lagi, gak mau berbuat salah lagi, bahkan mau berproses di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau menunjukkan salah satu alat peraga yang dimana adik-adik akan mengerti nih. Yuk sama-sama kita simak ya. Harus tetap melihat video ini dengan baik. Adik-adik, kita akan melihat ada gelas berisi air warna putih dan air warna merah. Merah melambangkan dosa kita dan sedangkan putih melambangkan kesucian dari Yesus. Yesus menghapuskan dosa kita, Dia rela mati di kayu salib. Maka dari itu adik-adik, hidup kita harus belajar lebih kudus lagi dan meninggalkan dosa yang lama. Nah, gimana adik-adik? Udah pada ngerti belum? Wah, pastinya ngerti dong, Kak. Karena kan ini mudah banget dimengerti, Kak. Oke, kita lanjut. Siap. Yuk sama-sama kita buka lagi dari Yohanes 6 ayat 37. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan lagi oleh Kak Putri. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ingat adik-adik, Tuhan sungguh mengasihi adik-adik. Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya. Adik-adik tidak akan pernah dibuang. Dibuang itu maksudnya tidak akan pernah dilupakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama adik-adik. Tuhan gak mau adik-adik itu terus jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam dosa yang itu aja diperbuat. Nah, jadi adik-adik, Yesus berjanji bahwa Yesus akan menolong adik-adik dan menerima adik-adik, bahkan mengasihi adik-adik apa adanya. Jadi jangan takut kalau Tuhan melupakan adik-adik, karena itu tidak benar gitu. Yang benar adalah Yesus menerima adik-adik apa adanya. Lanjut, Kak. Kita mau buka lagi dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup selamanya. Amin. Kita harus mengakui dosa kita adik-adik. Tuhan menciptakan kita luar biasa. Allah menciptakan kita agar kita melakukan
apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup adik-adik. Nah, ada yang tahu gak sih kenapa alasannya Tuhan tuh mengampuni adik-adik? Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Yang kedua, Tuhan mengasihi dan mengampuni adik-adik luar biasa. Nah, coba Kak, kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Adik-adik ikuti dari rumah ya. Kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, Tuhan akan mengampuni dosa adik-adik asal adik-adik mau mengakui dosa adik-adik dan minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukan dosa itu lagi. Ingat adik-adik yang tadi Kakak bilang, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk adik-adik. Tuhan mengasihi dan mengampuni adik-adik sangat baik. Tuhan itu gak pernah meninggalkan adik-adik sendirian. Jadi ingat adik-adik, jangan pernah melakukan dosa yang sama. Jadi kesimpulan hari ini apa nih Kak? Nah, kesimpulan firman Tuhan hari ini yaitu Kristus berjanji akan menerima adik-adik apa adanya, asalkan adik-adik mau berubah dan meninggalkan masa lalu adik-adik. Dan adik-adik mengakui kesalahan adik-adik di hadapan Tuhan dan minta ampun kepadanya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk terus minta ampun sama Tuhan. Setiap harinya belajar bersyukur dengan apa yang adik-adik punya, dengan apa yang sudah adik-adik rasakan. Jadi kalau misalnya sudah minta ampun sama Tuhan, jangan pernah mengulangi dosa yang sama ya. Memang manusia itu bisa jatuh bangun, tapi adik-adik sebisa mungkin kita berusaha untuk tetap berada di koridornya Tuhan. Ingat adik-adik, upah dosa ialah maut. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa terus ya. Kan malu tuh kalau kita berbuat dosa terus. Bukan malu sama sesama, tapi lebih malu kepada Tuhan. Tuhan akan menerima adik apa adanya dan akan mengasihi adik-adik luar biasa. Jangan malu mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau salah ya minta maaf dan berjanji kepada Tuhan bahkan diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Yuk sama-sama kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Semua Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah ini dan melakukan firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami bisa melakukan
setiap firman yang sudah disampaikan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, kami tahu bahwa Tuhan menerima kami apa adanya. Maka dari itu ya Bapa, kami dan adik-adik kami yang ada di rumah mau belajar untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama dan mulai hidup baru di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha mengampuni. Bahkan kami tahu Tuhan sungguh mencintai kami luar biasa. Maka dari itu ajari kami untuk terus bisa belajar meninggalkan hal-hal duniawi supaya kami terus bisa hanya melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bentar lagi kami mau menutup ibadah ini. Tuhan yang terus berkati setiap adik-adik kami yang di rumah. Tuhan terus berikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan terus berkati kakak abang sekolah minggu yang terus setia melayani maupun baik dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tambahkan kapasitas setiap kakak dan abang yang melayani adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati pemulihan bangsa kami dan pemulihan dunia ini Tuhan, dan setiap orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Inilah doa dan harapan kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Teduh sejenak. Amin. Happy Sunday. Tuhan berkati adik-adik. Tetap ikuti sekolah minggu dari rumah aja ya, sesuai dengan informasi yang sudah diberikan oleh Kak Stefani bahwa sekolah minggu kita mulai pukul 8:30 pagi. Dan jangan lupa untuk tetap lakukan kehendak Bapa dalam kehidupan adik-adik dan lakukan setiap kreativitas yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggunya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua teman adik-adik biar banyak orang yang diberkati melalui sekolah minggu kita. Sampai jumpa, see you. Happy Sunday, jangan lupa untuk ikuti setiap sosial media Sekolah Minggu GPB.